Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glow Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu saudara diberkati Tuhan, Jemaat GBI Lentera Global. Saya percaya bahwa minggu ini adalah minggu di mana kita mau menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan kasih setia-Mu, bahkan kasih Tuhan terus mengalir terjun atas hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, di setiap rumah kami masing-masing, kami tahu di sana ada lawatan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap kami boleh menyanyikan pujian, ucapan syukur di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari sekali lagi katakan semusim berlalu, semusim
berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lagi jemaat Tuhan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Tak terbatas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, oh sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, oh Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima pengagungan. Mari sembah Tuhan, kami naikkan syukur kami. Sebab kasih setia-Mu ajaib. Engkau Tuhan selalu baik, menuntun menyertai kami. Kami naikkan sembah kami. Oh, Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pengagungan. Mari angkat
Angkat suaramu sembah Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lagi ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu. Kami siap bersorak-sorai memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di rumah masing-masing kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ajak seluruh keluarga saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa gini, kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Tak pernah kita ragukan kebaikan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Thank you Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kita akan melihat rancangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Dia. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah kami. Engkau penuhi kami. Engkau yang mengurapi kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, oh, menyembah-Mu. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Hati kami terbuka, biar Roh Kudus memenuhi setiap hidup kami. Bahkan kami percaya firman-Mu memulihkan kami. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Dan yang kami percaya dan yang kami tahu, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami buka hati kami, biar Engkau berbicara dengan suara dan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di rumah kami terjadi lawatan Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Dan kami boleh melihat kemurahan, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya siap dengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Sobat Miracle, Yesus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan bertumbuh besar karena miracle. Dan sepanjang perjalanan pelayanannya penuh dengan miracle. Dan miracle yang terbesar, dia mati di kayu salib menebus dosa kita umatnya. Lalu dia naik ke surga, nanti ada miracle yang lebih dahsyat. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Dalam edisi Miracle Service saat ini, di era pandemi, kita akan coba kembali menggali kejadian-kejadian miracle yang terjadi di firman Tuhan. Saya diingatkan oleh firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita akan saksikan bagaimana kita bisa menerima inspirasi lawatan Tuhan, mengalahkan ketidakmungkinan. Lawatan Roh Kudus bisa memakai siapa saja dan menjamah siapa saja. Bahkan mengatasi ketidakmungkinan, mengalahkan ketidakmungkinan. Waktu jiwa-jiwa datang haus untuk dilawat, menerima pencurahan Roh Kudus yang tidak mungkin untuk semua orang, tapi bisa. Bahkan beberapa biasanya yang dilawat hanya beberapa orang, tapi bisa semua dilawat. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Sobat Miracle, ketidakmungkinan selama kita hidup selalu ada. Dia adalah hari-hari yang menemani kita. Sejak lahir, ketidakmungkinan ada di depan kita. Bertumbuh, jadi anak, remaja, dan dewasa, ketidakmungkinan mengelilingi kita. Tetapi ingat, kau sedang bersama Tuhan Allah yang baginya nggak ada yang mustahil.
Sobat Miracle, setelah kita menyaksikan lawatan Roh Kudus yang tidak mungkin bagi beberapa orang, bisa terjadi atas semua orang yang percaya. Yesus sendiri berkata, kalau kita yakin, kita percaya, kita akan mengalahkan ketidakmungkinan. Buat orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat biasa, ketidakmungkinan selalu ada. Bahkan di era pandemi yang semakin merajalela. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara jangan larut dalam pandemi ini. Mulai pegang firman, Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita terus bersukacita. Keyakinan saudara dalam Yesus mengalahkan ketidakmungkinan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sobat Miracle, bagaimana hari-hari ini Anda dan saya di era pandemi? Pandemi karena virus, pandemi karena krisis ekonomi, pandemi karena kesulitan pekerjaan. Dan ini melanda seluruh dunia. Tapi kita dengan memegang firman, kita akan mengalahkan ketidakmungkinan. Seperti kita saksikan dalam klip awal tadi, mengapa kita sering menghadapi ketidakmungkinan? Karena kita memang makhluk terbatas. Manusia memang makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Tapi tetap manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi kita bersama Yesus yang tak terbatas. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita membuat list hari-hari ini. Apa yang tidak mungkin di hari-hari ini di era pandemi? Kesehatan Pak penting. Kami sedih beberapa keluarga, saudara kena COVID dan harus berangkat duluan ke rumah Bapak. Yang sudah berangkat bukan urusan kita. Orang tidak dinilai dari bagaimana dia mati, tapi bagaimana dia hidup. Atau nanti waktu sangkakala berbunyi,
Orang yang sudah mati duluan dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi yang esensial adalah apakah yang mati itu dalam Tuhan. Jelas berbahagialah orang yang mati ya dalam Tuhan. Jangan kita urus yang sudah mati dalam Tuhan, oke. Tapi kita yang masih hidup, jangan mati duluan sebelum mati beneran. Mati semangatmu karena ketidakmungkinan. Mati harapanmu, mati cita-citamu. Tidak mau kuliah lagi, tidak mau bekerja lagi, tidak mau membangun hubungan pertemanan untuk menuju jenjang pernikahan lagi. Anda hopeless. Anda give up. Ingat, ketidakmungkinan itu terjadi karena kita memang makhluk terbatas. Tapi bersama Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Yohanes 15 Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting harus nempel sama pokok, tapi pastikan Anda nempel. Kita manusia yang makhluk terbatas, dipenuhi, dikelilingi dengan yang tidak mungkin, menjadi mengalahkan ketidakmungkinan karena kita bersama Tuhan Allah, yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus yang tak terbatas. Kita akan bongkar dari pengalamannya Daud. Daud meniti karir bukan dari akademi militer Israel, bukan. Atau lewat perekrutan wajib militer. Tidak. Sewaktu Raja Saul berubah pikiran, berubah karakter, dan Tuhan akhirnya memberhentikan Saul. Sementara proses perhentian oleh Nabi Samuel, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bapak Isai untuk mencari calon pengganti raja yang akan datang. Waktu anak-anaknya sudah kumpul semua, justru Daud tidak dipanggil. Bapak Isai sibuk memanggil yang sepertinya kelihatan oke. Syama, Eliab, gede, tinggi, dan gagah tentara. Sampai Samuel pun sempat terkecoh. Jangan-jangan ini pengganti raja. Tuhan bilang, manusia melihat yang kelihatan. Tuhan melihat hati. Setelah semua kakaknya Daud tidak ada yang diterima, maka Nabi Samuel tanya Bapak Isai, masih ada lagi anakmu? Ada, tapi masih kecil, ingusan. Mungkin masih culun dan masih bau kencur. Sedang mengembalakan 3-4 ekor domba. Mending mengembalakan 1000 domba. 3-4 ekor. Tapi kata Samuel, panggil dia. Kalau ikut kontestan penyanyi, lalu diseleksi, itu tereliminasi biasa. Ini Daud bukan tereliminasi. Bahkan tidak dipanggil. Nggak mungkin. Tapi Tuhan melihat hatinya Daud yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Sertifikat dari surga untuk 2 orang di muka bumi ini hanya Yesus dan Daud. Bunyinya begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Tentang Daud, Allah berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang menyelesaikan segala kehendakku. Akhirnya Daud datang, pipinya kemerah-merahan, dan Tuhan berkata sama Samuel, ini orangnya, urapi dia. Tanpa babi buba, Samuel menuangkan minyak di tanduk di atas kepalanya Daud. Sejak hari itu 1 Samuel 16, Roh Allah berkuasa atas Daud. Ingat,
besoknya tidak langsung raja Daud. Bahkan kejadian itu untuk disembunyikan, tidak boleh sampai tahu Raja Saul, bahaya. Besoknya masih gembala domba. Masih nggak dianggap oleh kakak-kakaknya Daud. Dianggap bau kencur, dianggap remaja ingusan. Tapi yang menarik, Daud mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda belajar Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pengalaman Daud dengan Tuhan. Bagaimana dia belajar dari mengembalakan 3-4 ekor domba ayahnya, sampai mengembalakan bangsa Israel, umat Tuhannya. Apakah selesai diurapi? Selesai perjuangannya Daud? Ketidakmungkinan ke depan sedang menanti. Gak mungkin jadi raja. Rajanya masih ada, Saul. Gak mungkin jadi raja. Gak ada latar belakang pendidikan. Tapi saatnya ketidakmungkinan kedua muncul. Goliat datang, menantang barisan tentara Israel. Dan barisan tentara Israel tidak ada yang berani. Pas Daud membawa bekal untuk abang-abangnya, itu pun dimarahi sama abangnya. Kamu mau lihat suasana perang ya? Tetapi Daud mendengar suara tantangan Goliat. Ajukan satu wakil dari Israel untuk menghadapi aku. Siapa yang menang, itulah bangsa yang menang. Siapa yang kalah, bangsanya kalah. Dan Saul kebingungan, Yonatan putra mahkotanya juga kebingungan. Muncullah si Daud. Buat orang yang tidak mengerti janji Tuhan, ketidakmungkinan adalah bencana. Tapi bagi orang yang mengerti janji Tuhan, ketidakmungkinan adalah kesempatan peluang. Saya beri contoh. 5.000 orang kumpul laki-laki saja, dengan wanita dan anak-anak mungkin total 15.000. Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makanan dan tidak ada makanan dan uang dari siapa? Tapi ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketidakmungkinan ini menjadi kesempatan untuk anak yang masih muda banget ini mempersembahkan bekalnya hari itu. Dia menghadapi resiko. Kalau nggak ada mukjizat, dia juga lapar sepanjang hari itu. Tapi perjuangannya nggak pernah gagal. Nggak pernah merugikan dia sendiri. Dan Daud berkata kepada Raja Saul, Tuanku, saya siap hadapi Goliat. Hambamu biasa bersama Tuhan Allah Israel mengalahkan singa, beruang dengan ketapel ini. Karena aku tidak sendiri, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkat Tuhan menyertaiku. Sempat Saul diberi baju dan jubah oleh Raja Saul. Bahkan jubahnya sendiri, perisainya sendiri. Tapi kedodoran tidak bisa. Dan Daud melangkah maju ke depan. Sorak-sore Goliat mengintimidasi dengan berkata, dagingnya Daud akan dicincang-cincang, diberi makanan untuk makanan burung. Tapi Daud tidak peduli dengan suara intimidasi itu. Dia berkata, firman Tuhan berkata jelas Lukas 1:3, sebab bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Dia maju dan dia mengambil batu ali-ali. Dia biasa dengan kekuatan Tuhan memutar batu ali-alinya untuk melemparkan kepada beruang singa supaya tidak mengganggu domba dan kambing walaupun 3-4 ekor saja. Dan Goliat yang sedang merasa diremehkan menjadi marah dan dia lengah. Di film-film rohani tentang Daud dan Goliat, Goliat melempar tombak dan Daud berhasil menghindar. Daud terus maju, bahkan juga di film-film
film rohani, Goliat meremehkan Daud dan melepaskan ketopongnya. Dan itu kesempatan peluang buat Daud memutar dan tepat ke dahinya Goliat. Tentu batunya kecil, tapi di tengah jalan dipegang oleh Tuhan tangan besar, menghantam, tumbanglah si Goliat. Lalu dengan pedangnya Goliat ditebasnya leher Goliat dan pasukan Israel berkemenangan. Sejak hari itu Daud mengalami promosi menjadi tentara daripada Saul, prajurit Saul, bahkan menjadi pemuji penyembah yang main kecapi saat Saul sering dirasuk setan supaya setannya keluar. Bapak Ibu Saudara, Goliat apa yang sedang menakut-nakuti Anda hari ini? Pak, kami ini sekarang dikelilingi oleh maut. Bayangkan di seluruh dunia ada 2,54 juta orang meninggal karena COVID. Di Indonesia 36.000. Saya beritahu, hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kuasamu? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pujian ini berkata dengan jelas bahwa tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sama-sama, tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, karena roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apakah setelah Daud mengalahkan Goliat selesai? Ketidakmungkinan itu tidak ada lagi? Oh, banyak. Ternyata setelah Daud dipercaya dan dipercaya oleh Raja Saul, perang menang. Ada nyanyian putih-putih Yerusalem. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan itu membuat Saul cemburu dan marah besar. Dan akhirnya Saul memburu untuk membunuh Daud, bahkan sampai melempar tombak. Untung Daud bisa menghindar. Apakah nasibnya Daud selesai? Terkejar-kejar seumur hidupnya? Tidak. Ada beberapa kesempatan Daud bisa membalas Saul dan selesailah sudah. Dia menjadi raja dengan lebih cepat, tapi bukan itu cara Tuhan. Daud berkata, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Daud menghadapi ketidakmungkinan dengan tetap memegang firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat engkau bertindak. Dan akhirnya Raja Saul dan Yonatan meninggal bukan karena Daud, karena peperangan melawan Filistin. Dan akhirnya Daud diangkat menjadi raja. Pertama raja atas Yehuda saja. Akhirnya seluruh kerajaan Israel, 12 suku, meminta Daud menjadi raja. Jadi ada 3 anointing atas Daud. Pertama, private anointing, pribadi, individual anointing. Kedua, territorial anointing, dan akhirnya nation anointing.
Lewat media sekarang kita bisa all nation. Tinggal Anda merendahkan diri, minta pengurapan lebih. Apa yang sedang tidak mungkin dalam hidupmu? Hei bapak-bapak, mungkin pekerjaanmu, mungkin bisnismu. Apa yang tidak mungkin? Hei ibu-ibu, mungkin doa-doamu untuk suamimu atau anak-anakmu, untuk orang tuamu belum dijawab. Apa yang tidak mungkin buat engkau anak-anak, masa depanmu, kuliahmu, pasangan hidupmu. Apa yang tidak mungkin bagi engkau yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, Pak? Persentase oksigen saya makin turun, Pak. Susah tidur, susah nafas. Jangan menyerah. Jangan mati sebelum waktunya. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan Allah Israel tidak ada yang mustahil. Sobat Miracle, mari kita jujur di hadapan Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Merendahkan diri. Alkitab menulis kisah-kisah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun di Markus pasal 5. Seorang bapak yang lumpuh di kolam Bethesda Yohanes pasal 5, 38 tahun. Elizabeth yang rahimnya tertutup. Semuanya nggak mungkin. Tapi apa yang menarik? Nggak mungkin kalau engkau sendiri. Menjadi mungkin dan pasti waktu engkau bersama dengan Yesus. Yesus dengan tegas berkata, Yohanes 15, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, pasti kau akan berbuah. Seperti Anda saksikan di klip awal tadi, mereka yang datang maju karena harta kol, karena percaya, mujizat itu nyata. Mereka bisa dilawat. Saat ini juga saudara di rumah saudara masing-masing, melalui program ini bisa dilawat. Engkau tidak perlu maju ke depan, kita bukan altar call, tapi kau bisa buka tanganmu, buka hatimu. Dengarkan suaranya. Karena Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, dengarkan suaranya. Engkau yang diranjang rumah sakit karena COVID atau karena apapun, dengar. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus Tuhan Juru Selamat dan Rajamu. Dan kau terima paket keselamatan, pengampunan, dan juga kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat beberapa kawan yang mengikuti program ini sedang berkata, Pak Pendeta mudah ngomongnya, Pak Tim enak ngomongnya. Saya ngalami nggak mudah. Betul, nggak mudah. Kalau kau sendiri, kalau kau bersama Tuhan Yesus, menjadi sangat-sangat mudah. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Angin ribut diredakan. Mari kita buka tangan kita untuk kita menerima mujizat yang terbesar, great miracle, yaitu hidupmu diselamatkan. Kau mengiring dan menjadi murid Yesus Tuhan. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Sejak awal kami menyaksikan klip lawatan Tuhan. Itu juga melawat kami hari ini. Kami buka tangan kami bertobat, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami mau dibaptis bagi yang belum. Kami mau dipulihkan bagi yang belum dipulihkan. Mengalami pelepasan bagi yang belum. Terima pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan yang sempurna. Ingat, Yesus pokok kita caranya, kita rantingnya, tinggallah dalamnya. Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Yang sakit terima kesembuhan demi nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan. Keluargamu semuanya diselamatkan, mengiring Yesus sampai rapture, pengangkatan, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Salam miracle. Tuhan,
seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamalah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati
hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu. Kami mau melakukan setiap perintah-Mu. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami tidak lagi merasa sendiri. Tapi Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang tak ternilai dan tak terhingga bagi setiap kami semua. Di masa pandemi ini Tuhan, kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu berharga bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarkan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan mengurapinya dan Tuhan memakainya, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan
diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati bangsa kami. Biarkan bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, diselamatkan. Akan terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami yang tercinta, bangsa kami Indonesia. Setiap suku-suku dan pelosok-pelosok di tanah air ini Tuhan akan mendengar berita keselamatan, akan mendengar berita kabar baik kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka percaya, mereka dibukakan hatinya dan dilembutkan, sehingga mereka percaya kepada satu nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diberikan satu ketakutan akan Tuhan, untuk mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan, dan juga para menteri dan juga para kabinetnya Tuhan, bahkan anggota DPR, MPR ya Tuhan, bahkan semua jajaran pemerintahan sampai kepada desa-desa ya Tuhan, kecamatan-kecamatan Tuhan. Kami percaya semuanya dalam perlindungan dan keamanan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tahu begitu banyak kematian-kematian terjadi, tapi kami tahu perlindungannya dari Tuhan sendiri akan melindungi bangsa kami, sehingga pemerintahan kami dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberkati dan juga menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa roh takut akan Tuhan, bahkan pengenalan akan Tuhan akan ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan masa-masa COVID ini Tuhan, biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat gembala, pembina, gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatarharjo bersama dengan 4 wakilnya, bahkan kepada keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan para hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai lebih lagi Tuhan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa-jiwa di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan gembala Tuhan rayon kami ya Tuhan Yesus Bapak Timotius Hardono Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam pelayanan dan keluarganya. Semuanya Tuhan diberkati, dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami semuanya. Mari bersama-sama kita akan menaikkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.